Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anggreni Elsa Teken dengan NIM J1A1-20120 kelas B angkatan 2020 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar promosi kesehatan. Sekilas mengenai determinan kesehatan. Hampir setiap aspek eksistensi manusia mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kesehatan. Konsep Bloom menjelaskan penentu derajat kesehatan masyarakat dibagi menjadi 4 kategori besar, yaitu yang pertama genetika, yang kedua lingkungan, yang ketiga pelayanan kesehatan, dan yang keempat yaitu perilaku. Yang pertama genetika. Sebagian besar ukuran tubuh seseorang dan kemampuan juga daya tahan penyakit mungkin disebabkan oleh faktor genetik. Dalam beberapa kasus, kehidupan didominasi oleh beberapa penyakit genetik tertentu. Kedua, lingkungan, suhu, kelembapan, sikap tingkat kebisingan, ada atau tidak adanya berbagai polutan, dan paparan radiasi semua mempengaruhi berbagai derajat kesehatan. Begitu juga dengan lingkungan sosial, kebiasaan, adat istiadat, dan hukum, serta kegiatan organisasi sosial, komersial, dan pemerintahan yang menentukan kondisi politik dan ekonomi sangat mempengaruhi kualitas hidup setiap orang. Yang ketiga, pelayanan kesehatan. Kualitas, ketersediaan, dan penggunaan yang tepat dari pelayanan kesehatan medis dapat memiliki efek yang penting terhadap kesehatan seseorang. Yang keempat, perilaku. Pilihan yang dibuat oleh setiap orang dalam memperhatikan nutrisi, latihan dan aktivitas fisik, dan faktor gaya hidup yang mempengaruhi gaya hidup dan status kesehatan. Intervensi terhadap faktor perilaku secara garis besar dapat dilakukan melalui dua upaya yang bertentangan. Upaya tersebut yaitu tekanan atau enforcement dan pendidikan atau education. Tekanan merupakan upaya agar masyarakat mengubah perilaku dan mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara-cara tekanan, paksaan, atau koersi. Upaya ini bisa dalam bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan, instruksi-instruksi, tekanan-tekanan, sanksi-sanksi, dan lain sebagainya. Pendekatan ini menimbulkan dampak yang lebih cepat terhadap perubahan perilaku, tetapi perubahan atau perilaku yang dihasilkan dengan cara ini tidak bertahan lama karena perubahan perilaku dengan cara ini tidak didasari oleh pengertian atau kesadaran yang tinggi terhadap tujuan perilaku tersebut dilaksanakan. Kedua yaitu pendidikan. Upaya ini merupakan agar masyarakat berperilaku atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara persuasi, bujukan, himbauan, ajakan, memberikan informasi, memberikan kesadaran, dan lain sebagainya melalui kegiatan yang disebut pendidikan atau promosi kesehatan. Memang dampak yang timbul dari cara ini terhadap perubahan perilaku masyarakat akan memakan waktu yang lama dibandingkan dengan cara koersi. Namun, bila perilaku tersebut berhasil diadopsi oleh masyarakat, maka akan bertahan lama bahkan selama hidup dilakukan. Kemudian selanjutnya yaitu mengenal promosi kesehatan. Promosi kesehatan masih dipahami semata-mata sebagai pengganti istilah pendidikan kesehatan. Secara institusional, mungkin benar bahwa promosi kesehatan itu merupakan pengganti pendidikan atau penyuluhan kesehatan. Namun, secara konsep berbeda, maka lebih baik dikatakan bahwa
promosi kesehatan merupakan revitalisasi pendidikan kesehatan. Dalam promosi kesehatan, sekurang-kurangnya mengandung 4 pengertian sekaligus, yaitu yang pertama, 5 level prevention atau 5 tingkat pencegahan, yaitu promosi kesehatan atau health promotion, perlindungan khusus melalui imunisasi atau specific protection, diagnosis dini dan pengobatan segera atau early diagnosis and prompt treatment, membatasi atau mengurangi kecacatan atau disability limitation, kemudian pemulihan atau rehabilitation. Yang kedua, memasarkan atau menjual. Yang ketiga, propaganda kesehatan atau suatu kegiatan mempengaruhi orang lain atau masyarakat untuk melakukan hal-hal yang sehat. Yang keempat, belakangan muncul di lapangan atau dalam praktisi promosi kesehatan bahwa promosi kesehatan itu dilakukan dan identik dengan penyuluhan kesehatan. Pengertian dari promosi kesehatan adalah proses memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol pada faktor-faktor penentu kesehatan dengan meningkatkan kesehatan mereka. Selanjutnya yaitu model promosi kesehatan. 3 jenis model promosi kesehatan, yakni yang pertama, model keyakinan kesehatan atau healthy belief model. Model ini digunakan untuk menjelaskan kegagalan partisipasi masyarakat secara luas dalam program pencegahan atau deteksi penyakit. Model ini melingkupi kebiasaan seseorang dan sifat-sifat yang dikaitkan dengan perkembangan termasuk gaya hidup tertentu, misalnya merokok, diet, olahraga, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu trans-theoretical model, merupakan suatu model yang diterapkan untuk menilai kesiapan seorang individu melalui tahapan perubahan untuk bertindak atas perilaku sehat yang baru dan memberikan strategi atau proses perubahan untuk memandu setiap individu melalui tahapan perubahan untuk bertindak dalam pemeliharaan kesehatan. Yang ketiga yaitu model transaksional stres dan coping, merupakan kerangka kerja untuk mengevaluasi proses mengatasi peristiwa stres. Selanjutnya yaitu determinan sosial kesehatan dan praktek promosi kesehatan menurut teori Green, bahwa faktor perilaku ditentukan oleh 3 faktor. Pertama, faktor predisposisi, yaitu faktor yang mempermudah terjadinya perilaku seseorang antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, tradisi, dan lain sebagainya. Contoh, seorang ibu mau membawa anaknya ke posyandu untuk dilakukan penimbangan agar mengetahui pertumbuhannya. Tanpa adanya pengetahuan, ibu tersebut mungkin tidak akan membawa anaknya ke posyandu. Kemudian yang kedua yaitu faktor pemungkin. Faktor ini merupakan faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan, misalnya sarana prasarana, ketersediaan sumber daya manusia. Contoh konkretnya, ketersediaan puskesmas, ketersediaan tong sampah, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu faktor penguat, faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku, antara lain sikap petugas kesehatan, sikap tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya mengenai konsep dasar promosi kesehatan. Saya ucapkan terima kasih.